Om Swastiastu. Yang Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul registrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok. Saya Nikomang Erika Laksmi, NIM terakhir 19. Lalu selanjutnya Nikade Eta Estafiona, NIM terakhir 17. Yang ketiga, Nilo Sri Damayanti dengan NIM terakhir 21. Anissa Paradila yang NIM terakhir 33. Nikade Yeni Apsari NIM terakhir 07. Selanjutnya untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Yeni. Untuk Yeni dipersilakan. Untuk Yeni dipersilakan. Yeni, apakah ada di room? ada, tapi dia nggak gerak-gerak. Kayaknya sinyal deh. Halo, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Ulang ya, Kedengeran, Yen. ulang ya. Ya, Yen. Itu ya. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Yeni Apsari dengan NIM terakhir 07. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi yang dari pertama pengertian registrasi, di mana pengertiannya adalah sebuah proses di mana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tersebut. Untuk slide selanjutnya. Untuk Erika, apakah mendengar? Baik, yang kedua tujuan registrasi, di mana yang pertama ada meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Tujuan yang kedua ada meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus malpraktik. Tujuan yang ketiga ada mendata jumlah dan kategori melakukan praktik. Next. Proses registrasi dalam praktek kebidanan adalah sebagai berikut, di mana bidan yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, di mana institut pendidikan berada guna memperoleh SIB, di mana SIB itu surat izin bidan, selambat-lambatnya 1 bulan setelah menerima ijazah bidan. Untuk kelengkapan registrasi, menurut
Kepmenkes nomor 900 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 7 garis miring 2002 adalah meliputi fotokopi ijazah bidan, fotokopi transkrip nilai akademik, surat keterangan sehat dari dokter, pas foto sebanyak 2 lembar. Berikutnya, syarat registrasi. Pada saat akan mengajukan registrasi, maka akan diminta untuk melengkapi dan membawa beberapa syarat antara lain fotokopi ijazah bidan, fotokopi transkrip nilai akademik, surat keterangan sehat dari dokter, dan pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. Baik, selanjutnya dari Anissa Paradila dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu yang Kepmenkes RI nomor 900 garis miring Menkes garis miring 2020. Sebagaimana telah diterapkan oleh Kepmenkes RI nomor 900 garis miring Menkes garis miring 2002 tentang registrasi dan praktik bidan pada bab 6 pasal 27 mengenai pencatatan dan pelaporan, yang mana bunyi pasal tersebut ialah yang A, pasal 27. Pertama, dalam melakukan tugasnya, bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunjukkan ke puskesmas wilayah tempat praktik. Yang ketiga, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 4 keputusan ini. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Nilo Sri Damayanti. Baik, untuk Damayanti dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu Kepmenkes RI nomor 900 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 7 garis miring 2002. Kepmenkes RI nomor 900 garis miring Menkes SK garis miring 7 garis miring 2002 tentang registrasi dan praktek bidan pada bab 8 pada pasal 31 sampai pasal 41 mengenai pembimbingan dan pengawasan, yang mana bunyi pasal tersebut ialah dari yang ke A, pasal 31, bidan wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi. Terus yang kedua, ada angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikumpulkan dari angka kegiatan pendidikan dan kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat. Terus yang ketiga, jenis dan besarnya angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh organisasi profesi. Terus yang keempat, organisasi profesi mempunyai kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan. Terus ada yang selanjutnya pasal 32, yaitu pemimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan bidan yang melakukan praktik dan yang berhenti melakukan praktik pada saran kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi. Terus yang selanjutnya pasal 33. Yang pertama yang bunyinya yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bidan yang melakukan praktik di wilayahnya.
Terus yang kedua itu ada kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Terus selanjutnya tuh pasal 34. Selama menjalankan praktik, seorang bidan wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada pasal 35. Slide selanjutnya yaitu ada pasal 35 yang dimana bidan dalam melakukan praktik dilarang yang pertama menjalankan praktik apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktik, terus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi. Bagi bidan terus yang selanjutnya yaitu bagi bidan yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Terus pasal ke-36 yaitu di mana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap keputusan ini. Terus juga ada peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling banyak 3 kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota akan mencabut SIPB yang bersangkutan. Terus yang selanjutnya pasal 37. Sebelum keputusan pencabutan SIPB ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan atau MDTK atau Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis MP2-EPM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus selanjutnya ada pasal 38. Pasal 38 ini yang berisikan tentang yang pertama keputusan pencabutan SIPB disampaikan kepada bidan yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak ditetapkan. Yang kedua, dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disebutkan lama pencabutan SIPB. Terus yang ketiga, terdapat pencabutan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan keberatan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam waktu 14 hari setelah keputusan itu diterima. Apabila dalam waktu 14 hari tidak diajukan keberatan, maka keputusan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terus yang keempat itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi memutuskan di tingkat pertama dan terakhir semua keberatan mengenai pencabutan SIPB. Terus yang kelima, sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditempuh, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai dengan maksud pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Mohon slide-nya. Mohon maaf karena Erika yang presentasiin lagi keluar, mohon ditunggu dulu ya, teman. Baik.
Pasal selanjutnya pasal 39. Selanjutnya slide-nya di pasal 39 ini, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melaporkan setiap pencabutan SIPB kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan tembusan kepada organisasi profesi setempat. Terus ada pasal 40 yang berisi dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan nasional Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi organisasi profesi dapat mencabut untuk sementara SIPB bidan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus ada juga dalam pasal ini yaitu pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan keputusan ini. Terus yang terakhir ada pasal 41 yang berbunyi yang pertama dalam rangka pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat membentuk tim panitia yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan praktik bidan di wilayahnya. Terus yang selanjutnya tim atau panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi terdiri dari unsur pemerintah, Ikatan Bidan Indonesia dan profesi kesehatan dan terkait lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemateri dari Etta Estafiona. Untuk Etta, apakah ada di room? Jadi mohon tunggu sebentar karena Etta lagi keluar dari room. Baik, untuk Etta dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi untuk mohon maaf, saya ulangi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Kemenkes RI nomor 19. Mohon maaf, itu Kemenkes. Bisa dipotong kan nanti ya? Di sini saya akan memaparkan materi tentang Kemenkes RI nomor 900 garing Menkes garing SK garing 7 garing 2002. Kemenkes RI nomor 900 garing Menkes garing SK garing 7 2022 tentang registrasi dan praktek bidan pada bab 9 pasal 45 mengenai ketentuan peralihan yang mana bunyi pasal tersebut ialah pasal 45. Yang pertama, bidan yang tidak mempunyai surat penugasan dan SIPB berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 572 garing Menkes garing per garing 4 garing 1996 tentang registrasi dan praktek bidan dianggap memiliki SIB dan SIPB berdasarkan ketentuan. Yang kedua, SIB dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 5 tahun dan apabila telah habis, maka masa berlakunya dapat diperbaharui sesuai ketentuan keputusan ini. Baik, untuk contoh dari registrasi akan saya tampilkan.
Baik. Jadi ini adalah contoh dari surat Halo. Dari surat contoh bentuk permohonan registrasi atau SID, ada KOP, lalu Dinas Kesehatan Provinsi, ada surat izin bidan atau SID, lalu ada nomor berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 900 garing Menkes garing SK garing 7 garing 2002 tentang registrasi dan praktik bidan bahwa lalu lulusan. Dinyatakan telah terdaftar sebagai bidan pada Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan provinsi nama bidan dengan nomor registrasi yang akan ditentukan dan diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan praktik kebidanan di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SIB berlaku sampai dengan tanggal yang akan ditentukan. Lalu ada pas foto atas nama Menteri Kesehatan RI Kedinasan Kesehatan Provinsi. Tembusan. Yang pertama ada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI. Yang kedua ada Kepala Biro Kepegawaian atau Setjen Depkes RI. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau gangguan sinyal. Sekian presentasi, saya tutup dengan Parami Santi. Om Santi, 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 Om.